Bab 1025 menuai konsekuensi dari tindakan seseorang. Lin Tao, yang dipuji sebagai seorang jenius dari Sekte Donghuang dan terkenal sejak usia muda, secara alami menikmati reputasi yang hebat. Begitu dia muncul, dia langsung menarik banyak mata, menyebabkan kekaguman dari para penggemarnya, dengan mata mereka tidak dapat beralih. Lin Tao telah mengambil tindakan. Ini semakin menarik. Apakah kau ingat kemampuan iblis Lin Tao beberapa dekade lalu? Seiring berjalannya waktu, ia telah kehilangan banyak keunggulannya. Namun karena pengalaman bertahun-tahun, menurutku Lin Tao sekarang lebih baik daripada sebelumnya. Lin Tao sudah sangat hebat saat itu, menjadi pesaing utama di antara tiga fraksi besar. Saat dia bertindak sekarang, kekuatannya hanya lebih kuat dari sebelumnya. Kuncinya adalah kondisi pikirannya, ketika orang yang berbakat kehilangan kesombongannya, dia menjadi lebih menakutkan. Bertahun-tahun yang lalu, Lin Tao telah membangun reputasinya. Sekarang saat ia bertindak lagi, ia secara alami menerima pujian yang tak ada habisnya. Semua orang memiliki harapan tinggi terhadap Lin Tao. Tapi benarkah seperti itu? Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap Lin Tao, bukan karena dendam pribadi. Lin Tao dianggap sebagai jenius nomor satu di Sekte Donghuang karena prestasinya yang luar biasa. Namun, baik Sekte Donghuang maupun Lin Tao melupakan satu hal. Pohon yang tinggi menangkap banyak angin. Bahkan sebelum Lin Tao memasuki pertempuran, tanpa disadari kepercayaan dirinya telah meningkat. Dia melangkah ke arah ring, lalu melirik penuh penghinaan ke arah lawan-lawannya dari cabang pembasmi iblis dan si jenius dari Sekte Huangdao. Sang jenius dari Sekte Huangdao bernama Fu Baiming, seorang kontemporer dari Lin Tao. Melihat Fu Baiming, Lin Tao kehilangan semua kekhawatirannya. Bukan karena hal lain, tetapi karena Fu Baiming adalah orang dari zamannya, zaman ketika Fu Baiming telah diinjak-injak beberapa kali. Fu Baiming selalu menjadi lawannya yang kalah. Dia telah ada di masa lalu, dan dia ada di masa sekarang. Baiklah, kalian boleh mulai. Perintah wasit. Dalam sekejap, ketiga belah pihak mulai bertarung tanpa ragu-ragu. Secara teoritis, kultivasi seni bela diri Lin Tao memang memiliki keunggulan, tetapi dia lupa satu hal, keunggulannya dalam kekuatan bela diri terlalu besar. Jika dia hanya sedikit lebih kuat dari kedua pihak lainnya, cabang pembasmi iblis dan Sekte Huangdao tidak akan berpikir untuk bersekutu untuk melakukan apapun. Namun, kekuatan Lin Tao jauh lebih kuat dari keduanya. Kuncinya, tentu saja, adalah Fu Baiming dari Sekte Huangdao. Jika orang lain, Fu Baiming yang tenang akan berpikir untuk bermitra dengan Lin Tao untuk mengalahkan orang dari cabang pembasmi iblis terlebih dahulu, sehingga menekan momentum cabang pembasmi iblis. Namun, karena Fu Baiming bertemu Lin Tao, dia tidak bisa mentolerirnya. Setelah berulang kali kalah dari Lin Tao dan diejek olehnya, Fu Baiming, sebagai pria berdarah besi, tidak tahan lagi. Bukannya dia tidak ingin membalas dendam, tetapi waktunya belum tepat. Sekarang, tampaknya waktunya telah tiba. Fu Baiming segera berteriak, teman dari cabang pembasmi iblis, mari kita bergabung untuk mengalahkan Lin Tao terlebih dahulu. Kekuatannya lebih besar dari kita berdua. Jika salah satu dari kita kalah, dia mungkin akan memanfaatkan keunggulan kekuatan bela dirinya. Kita akan menghadapinya terlebih dahulu, lalu memutuskan kemenangan kita sendiri. Bagaimana? Orang dari cabang pembasmi iblis itu juga tidak bodoh. Melihat Fu Baiming mengatakan itu, dia tahu itu adalah kesempatan yang sangat bagus baginya. Dengan status alam bela diri bumi lapisan keempatnya, mengalahkan alam bela diri bumi lapisan keenam agak sulit, tetapi mengalahkan alam bela diri bumi lapisan kelima belum tentu demikian. Memikirkan hal ini, orang dari cabang pembasmi iblis mencibir, hehe, kakak Fu benar. Mari kita kalahkan Lin Tao ini terlebih dahulu. Lin Tao melihat ini, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berteriak tergesa-gesa, kamu. Lin Tao, apakah menurutmu kau bisa memastikan kemenangan Sekte Donghuang begitu kau bertindak? Fu Baiming melemparkan tatapan tajam lalu melancarkan serangannya. Saat dia menyerang, orang dari cabang pembasmi iblis juga mengambil tindakan. Mereka berdua mengepung Lin Tao, langsung membuatnya tertekan. Meskipun Lin Tao sangat hebat, dia tidak bisa menangkis dua lawan sekaligus. Dia langsung menemukan dirinya dalam situasi yang sulit. Pemandangan seperti itu persis seperti apa yang diprediksi Yang Chen.
Pohon yang tinggi menangkap banyak angin. Ops! Pada saat yang sama, Yesu dan yang lainnya dari Sekte Donghuang mengubah ekspresi mereka. Melihat Lin Tao dikepung, mereka tahu ada yang tidak beres. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mengirimkan kekuatan tempur seperti itu akan mengakibatkan situasi terkepung. Pertarungan 3 orang di ring itu memang adu kecerdasan dan keberanian. Kekuatan Lin Tao juga tidak buruk, ia berhasil bertahan saat menghadapi 2 lawan, orang dari cabang pembasmi iblis dan Fu Baiming dari Sekte Huangdao. Namun, itu hanya berlangsung sebentar. Lambat laun, Lin Tao mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Akhirnya, Lin Tao kehilangan kewaspadaannya dalam satu gerakan dan langsung terkena pukulan di tubuhnya. Dia memuntahkan darah dan jatuh dari ring. Ketika adegan seperti itu muncul, banyak seniman bela diri yang baru saja memuji Lin Tao menutup mulut mereka sambil mendesah. Tidak seorang pun menyangka situasi Lin Tao begitu suram, dipukuli dan gagal total, menyebabkan banyak penonton diam-diam tertawa. Saat Lin Tao terjatuh dari ring, dia merasa kehilangan muka. Tidak jelas apakah itu kebetulan atau tidak, tetapi Lin Tao kebetulan mendarat di dekat Yang Chen. Mengenai kegagalan Lin Tao, Yang Chen tetap tenang. Namun, ketenangan ini memiliki arti yang berbeda ketika dilihat melalui mata Lin Tao. Lin Tao menatap tajam ke arah Yang Chen dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lihat? Kamu akan berada dalam situasi yang sama jika diserang oleh 2 orang." Sungguh sial. Meskipun Lin Tao mengaku kalah, dia tidak menganggap kegagalannya memalukan, karena dia gagal karena dikepung, yang menurutnya merupakan kesalahan strategis Yesu. Namun, dia tidak tahu bahwa jika dia tidak begitu menonjol saat melangkah ke panggung, atau jika dia tidak mengabaikan Fu Baiming di masa lalu, semuanya mungkin tidak akan menjadi seperti ini. Tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang, dan Fu Baiming tidak akan memperhatikan hal-hal ini. Yang Chen tidak ambil pusing dengan Lin Tao, fokus pada pertempuran yang akan datang, mencoba mencari tahu apa yang membuat cabang pembasmi iblis berbeda dari 2 kekuatan besar lainnya. Memang, cabang pembasmi iblis masih memiliki rekor yang tak terkalahkan. Semua orang percaya bahwa mereka telah dipersiapkan dengan baik sebelumnya. Namun, persiapan seperti apa yang layak dipikirkan? Sekte Huangdao akan memenangkan ronde ini, bisik Yang Chen pada dirinya sendiri. Orang dari cabang pembasmi iblis, meskipun tidak lagi kekurangan kekuatan, akan merasa tidak mudah untuk mengalahkan lawan lain di level yang sama. Meski begitu, Fu Baiming, dengan kekuatannya yang lebih tinggi, membutuhkan banyak upaya untuk menekannya. Baru pada saat terakhir dia menggunakan semua kemampuannya dan nyaris berhasil mengalahkan lawan dari cabang pembasmi iblis. Setelah lawan mereka dikalahkan, Sekte Huangdao akhirnya menghela napas lega. Setidaknya mereka telah memenangkan satu ronde dan tidak kehilangan muka sepenuhnya. Tentu saja, kuncinya adalah mendapatkan kembali moral. Sekarang, Sekte Donghuang lah yang paling canggung. Bahkan setelah menggunakan cara terkuat mereka, Sekte Donghuang hanya bisa menderita akibat pahit. Moral mereka kini telah mencapai titik terendah. Bab 1026 Yang Chen naik panggung. Tidak peduli apapun, Sekte Huangdao memperoleh kemenangan, bagaimana dengan Sekte Donghuang mereka? Terutama Yesu, yang ingin melampiaskan amarahnya tetapi tidak punya cara untuk melakukannya karena, pada dasarnya, kekalahan tidak ada hubungannya dengan Lin Tao. Itu terutama tanggung jawabnya untuk memilih orang yang tepat. Lin Tao diserang oleh semua pihak. Meskipun Yesu tertekan, dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya bahwa Lin Tao terlalu menonjol. Kalau tidak, jika dia tidak memiliki dendam yang begitu dalam dengan Fu Baiming saat itu, tidak akan ada begitu banyak masalah sekarang. Membicarakan hal-hal ini sekarang sama sekali tidak ada gunanya. Kompetisi harus terus berlanjut. Tetapi Yesu tidak tahu lagi harus memilih siapa. Begitu saja, di pertandingan berikutnya, Yesu hanya menyerahkannya pada takdir. Dia mengirim pemainnya sendiri setelah mengamati dengan saksama orang-orang dari 2 pihak lainnya. Dia akan mengirimkan pemain dengan kekuatan bela diri yang sama. Dengan begitu, dia tidak akan takut menjadi lebih lemah dari yang lain, juga tidak akan takut diserang karena terlalu kuat. Yesu sekarang sepenuhnya bergantung pada takdir. Namun keajaiban tidak terjadi. Karena merosotnya moral dan kenyataan bahwa setiap anggota cabang pembasmi iblis tampaknya memiliki kemampuan melampaui rekan-rekan mereka, Sekte Donghuang dan Sekte Huangdao sekali lagi dikalahkan,
dan cabang pembasmi iblis meraih kemenangan lagi. Sekte Huangdao dan Sekte Donghuang merasa cemas dalam hati mereka, tetapi mereka tidak punya cara untuk mengatasinya. Jika Anda mengirimkan pemain yang terlalu kuat, seperti Lin Tao, itu sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Jika kekuatan pemain yang Anda kirim tidak cukup kuat, Anda tidak dapat melawan yang lain. Tanpa daya, mereka hanya dapat mengikuti proses seleksi standar untuk orang-orang. Namun, hasil dari seleksi standar ini menyebabkan kekalahan demi kekalahan dan satu kekalahan demi kekalahan. Setelah 10 pertandingan berturut-turut, cabang pembasmi iblis menang 7 kali, Sekte Huangdao menang 2 kali, dan Sekte Donghuang hanya menang 1 pertandingan yang menyedihkan. Alasan kemenangan ini adalah karena Yesu tidak punya pilihan selain meminjamkan semua harta yang dibawanya. Hal ini hampir menyelamatkan situasi dan memenangkan pertandingan, memastikan bahwa moral tidak akan anjlok untuk sementara waktu. Namun hal ini hanya dapat memuaskan dahaga mereka untuk sementara, tidak menyelesaikan masalah secara mendasar. Setelah itu, mereka masih kalah. Yesu tidak selalu bisa meminjamkan harta karunnya. Semua orang tahu tentang harta karunnya. Sekali saja tidak apa-apa, tetapi jika itu terjadi beberapa kali berturut-turut, sulit untuk menjamin bahwa orang lain tidak akan mengeluh. Tanpa bantuan harta karun, kinerja Sekte Donghuang tetap suram. Tak berdaya, dengan kekalahan Lin Tao, kekuatan tempur teratas Sekte Donghuang berkurang 1 anggota. Ditambah dengan penurunan moral, Sekte Donghuang terus mengalami kemunduran dalam pertempuran, dan kekuatan yang tersedia semakin berkurang. Dengan demikian, setelah bertarung terus-menerus selama 1 hari 1 malam, 50 anggota elit yang dipilih dengan cermat oleh Yesu berkurang menjadi hanya 9 orang. Sebaliknya, cabang pembasmi iblis hanya melenyapkan 6 anggotanya. Adapun Sekte Huangdao, meskipun tidak sekuat cabang pembasmi iblis, namun jauh lebih kuat dari Sekte Donghuang, dan masih memiliki 20 orang yang dapat dikerahkan. Sekte Donghuang menjadi pihak yang paling canggung. Semua orang sudah memiliki gambaran yang jelas tentang hasilnya. Kemenangan cabang pembasmi iblis secara praktis merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Bahkan jika Sekte Huangdao kalah, mereka tidak akan kehilangan muka. Hanya Sekte Donghuang yang berisiko kehilangan muka sepenuhnya. Hal ini membuat Kaisar Sineng gelisah, dan dia mengirim pesan kepada Yesu beberapa kali, tetapi Yesu masih tidak dapat menemukan jalan. Sekarang, kompetisi masih berlangsung. Babak baru kompetisi ring segera dimulai. Pada titik ini, pertempuran telah mencapai tahap yang sangat panas. Semua orang diam-diam menahan kekuatan tempur terbaik mereka dan hanya mengirimkan petarung biasa. Cabang pembasmi iblis mengirimkan seorang tetua di alam bela diri bumi lapisan ketiga, sedangkan Sekte Huangdao mengirimkan seorang pria paruh baya di alam bela diri bumi lapisan keempat. Kedua belah pihak mengirimkan pejuang mereka terlebih dahulu, dengan Sekte Donghuang menjadi yang terakhir muncul. Cabang pembasmi iblis dan Sekte Huangdao tidak mengatakan apapun tentang ini. Sekte Donghuang telah dikalahkan seperti ini. Jika mereka mengejek mereka lebih jauh, itu akan seperti menambah penghinaan atas luka, dan itu mungkin akan memicu ledakan kemarahan di tempat. Yesu merasa ingin menangis sekarang. Ia mengamati sekelilingnya dan menggertakkan giginya, mencari kandidat yang cocok. Namun, ketika tiba saatnya untuk memilih, ia mendapati bahwa hanya tersisa 9 orang. Tidak satu pun dari ke-9 ini yang cocok. Mereka dipilih bukan untuk disimpan, tetapi untuk digunakan sebagai umpan meriam. Akan tetapi karena kekalahan yang terus-menerus, umpan meriam ini tidak digunakan lagi sebelumnya, dan disimpan sampai akhir. Siapa yang harus aku pilih? Yesu merenungkan pertanyaan ini di dalam hatinya. Pandangannya menyapu dengan cepat, dan akhirnya tertuju pada Yang Chen. Memikirkan bakat dan kemampuan Yang Chen, matanya berbinar, tetapi dia segera menggelengkan kepalanya. Meskipun Yang Chen berbakat, dia harus menghadapi lawan yang jauh lebih kuat darinya. Namun, berapa banyak lagi pilihan yang lebih cocok saat ini? Yang lainnya mungkin tidak lebih kuat dari Yang Chen. Yesu tidak punya pilihan lain selain berkata, teman muda Yang, cobalah saja. Kata-kata, coba saja, membuat Yang Chen merasa agak tidak berdaya. Tampaknya Yesu benar-benar tidak percaya dia bisa menang. Melihat situasi saat ini, Yang Chen mendesah getir dalam hatinya. Tampaknya memang sulit baginya untuk membalikkan keadaan, seperti yang dikatakan Kaisar Baiwei.
Pada titik ini, diperkirakan tidak ada yang mengira Sekte Donghuang bisa menang. Sekarang yang dapat dilakukannya hanyalah berusaha semampunya. Yang Chen melangkah keluar. Kepergiannya tidak menarik perhatian seperti halnya Lin Tao, hanya beberapa mata yang tertuju padanya, seperti gadis suci Jinling dan Kaisar Bai Wei. Gadis suci Jinling sedikit gugup dan tidak sepenuhnya percaya bahwa Yang Chen dapat mencapai hasil yang luar biasa, tetapi Kaisar Bai Wei berbeda. Pada saat ini, Kaisar Bai Wei membelai janggutnya, wajahnya penuh percaya diri. Dia tidak menyangka Yang Chen mampu membalikkan keadaan dan membantu Sekte Donghuang menang, tetapi karakter seperti ini seharusnya tidak terlalu sulit untuk dihadapi Yang Chen. Sayang sekali, anak kecil, kali ini kau salah memilih pihak. Tapi tak apa, aliansi itu akan terbentuk pada akhirnya, gumam Kaisar Bai Wei dalam hatinya. Pada saat ini, Yang Chen melangkah ke atas ring. Baik cabang pembasmi iblis maupun Sekte Huangdao melihat Yang Chen, dan mereka juga mengukur kekuatannya. Melihat levelnya, kedua belah pihak mengabaikan ide mereka dan mulai saling mengawasi. Jelas, mereka tidak menyangka Yang Chen, seorang seniman bela diri alam bela diri bumi lapisan kedua, bisa menjadi ancaman bagi mereka. Mulai, teriak wasit dari bawah. Atas perintah tersebut, para petarung dari cabang pembasmi iblis dan Sekte Huangdao segera melancarkan gerakan. Mula-mula mereka berusaha memaksa Yang Chen mundur, kemudian baru berhadapan satu sama lain. Gerakan mereka cepat, dan Yang Chen melihat niat mereka. Setelah menahan serangan secara tidak sadar, dia berdiri tepat di sudut dan menyaksikan keduanya bertarung. Karena mereka tidak menganggapnya serius dan ingin menentukan pemenangnya terlebih dahulu, dia tidak keberatan. Meskipun dia tidak takut dengan usaha gabungan mereka, jika dia dapat menghindari satu pejuang, dia tentu tidak akan keberatan. Namun, meskipun dia memiliki ide ini, kedua belah pihak tidak akan membiarkannya berhasil dengan mudah. Tepat ketika Yang Chen berencana untuk menonton pertempuran, pria dari cabang pembasmi iblis memperingatkan dengan hati-hati, "Teman, si kecil di sana ingin mengambil keuntungan dan menjadi nelayan yang diuntungkan dari pertengkaran ini. Mari kita kalahkan dia terlebih dahulu dan kemudian bertarung dengan baik, bagaimana?" Bab 1027. Harus diakui bahwa semua orang yang berdiri di atas ring bukanlah orang bodoh. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah Lin Tao, yang telah meremehkan lawannya bahkan sebelum bertarung. Orang-orang dari cabang pembasmi iblis dan Sekte Huangdao tampaknya telah mencapai konsensus, memutuskan untuk berurusan dengan Yang Chen, si penonton, terlebih dahulu, dan kemudian melakukan pertarungan yang adil. Lagi pula, mereka merasa tidak nyaman jika ada orang yang mengawasi pertarungan sedekat ini. Temanku benar, mari kita hadapi orang yang ingin meraup keuntungan tanpa melakukan apapun. Dia punya ide bagus, tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi begitu saja. Orang dari Sekte Huangdao itu terkekeh. Seketika, keduanya berhenti menyerang satu sama lain dan mengalihkan perhatian mereka ke Yang Chen. Yang Chen sedikit terkejut, tidak menyangka mereka tiba-tiba mengganti target dan fokus padanya. Dia tidak bisa menahan senyum kecut, "Kenapa kalian berdua tidak melanjutkan saja? Aku tidak akan mengganggu pertarungan kalian." Mendengar perkataan Yang Chen, banyak orang dari Sekte Donghuang merasa putus asa, karena mereka menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka telah sirna. Tidak bisakah Yang Chen melihat bahwa yang lain telah mengincarnya? Lin Tao memarahi, "Dasar bodoh. Dia masih belum sadar kalau dia sedang dikeroyok. Naik ke sana pasti akan sangat memalukan." Yesus sangat tidak sabar dengan kata-kata Lin Tao, tetapi tidak melampiaskan amarahnya. Lagi pula, siapa Lin Tao yang berani mengkritik Yang Chen ketika dia juga dikeroyok dan dikalahkan? Orang dari Sekte Huangdao mencibir, "Nak, apakah kamu benar-benar sebodoh itu atau hanya berpura-pura? Berharap mendapat keuntungan tanpa melakukan apapun? Kamu pikir kami akan membiarkanmu berhasil semudah itu? Keluar dari arena sekarang juga." Begitu dia selesai berbicara, orang dari Sekte Huangdao itu mulai bergerak. Hampir bersamaan, orang dari cabang pembasmi iblis juga menyerang. Dua serangan ki sejati yang kuat meluncur ke arah Yang Chen, masing-masing diisi dengan kekuatan dan ancaman yang luar biasa. Yang satu merupakan alam bela diri bumi lapisan ketiga, yang satu lagi merupakan alam bela diri bumi lapisan keempat. Salah satu dari mereka lebih dari cukup untuk mengalahkan Yang Chen, dan sekarang mereka telah bergabung.
Tepat ketika semua orang mengira hasilnya sudah diputuskan, Yang Chen hanya menyeringai, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Hanya kalian berdua saja mungkin tidak cukup untuk membuatku meninggalkan ring, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Meskipun dia tidak bisa menggunakan keahliannya sebelumnya seperti jurus petir, dengan kemampuannya, menghadapi keduanya masih tidaklah sulit. Yang Chen mengeluarkan tombak Hongyan, dan tiba-tiba menusukkannya ke bawah. Gaya gunung runtuh. Dalam sekejap, ki sejati melonjak, dan kekuatan yang menakutkan menyebar dengan cepat, bertabrakan dengan serangan orang-orang dari cabang pembantai iblis dan orang-orang dari sekte Huangdao. Saat serangan itu bertabrakan, setelah kebuntuan singkat, gaya runtuhnya gunung Yang Chen dengan cepat mengatasi serangan mereka, menekan ke arah kedua pria itu. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang dari cabang pembasmi iblis dan sekte Huangdao tercengang. Mereka telah melihatnya dengan jelas, serangan mereka tampak seperti telur yang menghantam batu saat menghadapi gerakan Yang Chen. Di hadapan jurus runtuh gunung Yang Chen, serangan mereka menjadi sama sekali tidak berarti. Cepat, bertahanlah dari serangannya. Orang dari cabang pembasmi iblis panik dan mulai berteriak, merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia segera menggunakan semua kartu trufnya. Orang dari sekte Huangdao melakukan hal yang sama. Akan tetapi, melawan jurus runtuh gunung yang sangat terlatih milik Yang Chen, gerakan mereka tampak lemah. Suara gemuruh memenuhi udara. Saat semua orang menyaksikan dengan takjub, cincin itu diselimuti gelombang ki sejati, mengaburkan situasi di dalamnya. Meskipun mereka penasaran, sebagian besar jiwa seniman bela diri tidak dapat melihatnya. Hanya beberapa prajurit kuat yang dapat memahami detailnya. Namun, apa yang dilihat semua orang adalah dua orang yang berada dalam posisi yang memalukan. Yang Chen, sang dalang semua ini, tetap tidak terluka, sama sekali tidak khawatir. Ini, dengan kekuatannya sendiri, Yang Chen secara mengejutkan telah membalikkan keadaan dan menekan orang-orang dari cabang pembasmi iblis dan sekte Huangdao. Yang Chen masih memiliki senyum lembut dan ramah di wajahnya. Jika kalian berdua punya jurus lain, gunakan dengan cepat. Kalau tidak, kalian tidak akan punya kesempatan lagi nanti, kata Yang Chen. Mata kedua orang dari cabang pembasmi iblis dan sekte Huangdao dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yang Chen juga cukup terkejut. Tidak mudah untuk menghemat energi dengan jurus runtuh gunung miliknya. Ini berarti bahwa mereka berdua memiliki cukup banyak trik dan jelas bukan prajurit alam bela diri bumi biasa. Nak, aku tidak percaya kau bisa menggunakan jurus itu lagi. Orang dari cabang pembasmi iblis itu meraung dan menyerang Yang Chen. Rencananya bagus, dia bermaksud memberi pukulan berat pada Yang Chen saat dia belum pulih dari menggunakan gaya runtuh gunung, dan kemudian mengklaim kemenangan. Namun, dia keliru tentang satu hal. Bagi Yang Chen, yang memiliki truk kibawaan, Mountain Collapsing Style saja tidak cukup untuk menguras energinya. Tepat saat orang dari cabang pembasmi iblis menyerbu, Yang Chen memberi isyarat dengan santai, dan api suci langit yang membara pun dipanggil. Aliran magma yang mengancam menelan tubuhnya. Suhu yang tinggi saja sudah cukup untuk menghalangi orang lain mendekatinya, apalagi membuatnya mendapat masalah. Melihat kejadian ini, orang dari cabang pembasmi iblis yang tadinya bersiap menghadapi Yang Chen, seketika menghentikan langkahnya. Yang Chen tidak memberinya kesempatan. Melihatnya mendekat, Yang Chen mengubah api suci langit yang membara menjadi tangan raksasa dan mencengkeramnya. Dalam sekejap, teriakan meledak, dan sesepuh dari cabang pembasmi iblis hangus menghitam oleh api suci langit yang membara sebelum terlempar dari gelanggang. Meskipun Yang Chen memiliki konflik dengan orang-orang dari cabang pembasmi iblis dan sekte Huangdao, dia tidak berniat membunuhnya. Dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah saat ini. Dengan lawannya dari cabang pembasmi iblis yang dikalahkan dengan mudah, perwakilan dari sekte Huangdao tercengang. Awalnya ia berencana untuk bekerja sama dengan orang dari cabang pembasmi iblis untuk memberikan pukulan berat kepada Yang Chen dan mengalahkan lawan yang merepotkan ini terlebih dahulu. Namun dalam sekejap mata, ia adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di atas ring. Meskipun perwakilan sekte Huangdao memiliki keterampilan bela diri yang mengesankan, dia sekarang menatap Yang Chen dengan tingkat ketakutan tertentu di matanya. Sulit untuk memahami perasaannya tanpa berada di posisinya. Saya menyerah. Pada akhirnya, pria parubaya itu membuat pilihan ini.
Saat berikutnya, dia segera meninggalkan ring. Saat semua orang mengira Sekte Donghuang tidak akan bisa membuat gebrakan, kemunculan Yang Chen mengubah segalanya. Bab 1028 mengalahkan lawan lagi. Hal terpenting adalah Yang Chen menghadapi dua lawan dan akhirnya mengalahkan petarung pilihan dari cabang pembasmi iblis dan Sekte Huangdao. Jika Yang Chen menang 1 lawan 1, orang-orang masih akan menganggapnya masuk akal. Setidaknya, semua orang bisa menganggap Yang Chen beruntung atau semacamnya. Tetapi memenangkan 2 lawan 1 adalah perkara yang sama sekali berbeda. Lin Tao adalah yang paling malu. Dia baru saja menjelek-jelekkan Yang Chen dan menunjuk hidungnya, mengatakan bahwa Yang Chen pasti akan kalah telak. Tapi bagaimana dengan Yang Chen sekarang? Dia seorang diri membalikkan keadaan. Jika Yang Chen tidak mencapai rekor seperti itu, tidak akan ada masalah dengan reputasinya, dan tidak ada yang akan terlalu memikirkannya. Semua orang hanya akan berpikir dia dikalahkan dengan terhormat dan anggun saat dikepung. Namun, prestasi Yang Chen membuat segalanya berbeda. Yang Chen mengalahkan kedua lawannya, membuktikan bahwa dikepung bukanlah alasan atau alasan. Kegagalannya adalah ketidakmampuannya. Banyak orang kini mengalihkan perhatian mereka ke Lin Tao, membandingkannya dengan Yang Chen tanpa sadar. Hal ini membuat wajah Lin Tao memerah karena malu dalam sekejap. Yesu berhenti memperhatikan Lin Tao, dan sekarang setelah dia melihat Yang Chen kembali, hatinya jauh lebih lega. Dia tidak akan terlalu memuji Yang Chen, lagi pula, meskipun Yang Chen tampil sangat baik, itu hanya penampilan yang luar biasa dalam satu pertandingan. Masih banyak pertandingan yang akan datang, dan Yang Chen tidak akan dapat membalikkan keadaan dan menang untuk Sekte Donghuang. Namun pada akhirnya, kemenangan yang dibawa Yang Chen setidaknya membuat semua orang merasa tenang. Wajah Sekte Donghuang terselamatkan. Bila setiap orang berpikir tentang Sekte Donghuang, setidaknya mereka akan berpikir tentang Yang Chen yang mengalahkan 2 lawan dan membantu Sekte Donghuang meraih kemenangan, bukan sekadar bagaimana Sekte Donghuang dikalahkan telak oleh 2 kekuatan besar lainnya. Teman muda Yang, bagus sekali. Yesu menepuk bahu Yang Chen, pergi dan istirahatlah. Yang Chen mengangguk, terima kasih, Master Sekte Ye, atas perhatianmu. Yang Chen kembali ke kerumunan untuk beristirahat, dan ekspresi banyak orang yang tadinya meremehkan Yang Chen menjadi jauh lebih lembut. Bukan hanya karena penampilan Yang Chen yang luar biasa, tetapi juga karena ia membantu Sekte Donghuang mendapatkan kembali mukanya, sesuatu yang tidak dapat dilakukan Lin Tao. Pada saat ini, Lin Tao menggertakkan giginya karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia melihat perhatian semua orang tertuju pada Yang Chen, sementara dia tampak terabaikan. Malu yang amat besar. Mengenai ketidakpedulian orang lain, Yang Chen tampak sangat tenang. Dia tahu bahwa masih banyak pertempuran sulit yang harus dilawan, dan satu kemenangan bukanlah apa-apa. Begitu saja, setelah Yang Chen, pertempuran lain segera dimulai. Kali ini, Yesu tidak memilih Yang Chen untuk naik panggung, tetapi memilih orang lain secara acak. Namun, orang ini sebenarnya dianggap umpan meriam oleh Yesu, dengan kekuatan yang pas-pasan. Setelah naik panggung, ia dengan mudah dikalahkan oleh para elit dari cabang pembasmi iblis dan Sekte Huangdao, tanpa membantu Sekte Donghuang mencapai rekor gemilang apapun. Hal yang sama terjadi pada pertandingan ketiga, Yesu memilih orang lain, tetapi berakhir dengan kegagalan lagi. Sekarang Sekte Donghuang, yang awalnya memiliki tim 9 orang, tiba-tiba berkurang menjadi 7 orang. Tidak punya pilihan lain, Yesu harus mempertimbangkan Yang Chen sekali lagi. Padahal dalam 2 pertarungan sebelumnya, bukan berarti dia tidak terpikir untuk menggunakan Yang Chen. Akan tetapi, yang pertama, Yang Chen memang belum dalam kondisi prima pasca pertarungan besar itu. Kedua, para pemain yang dikirim Sekte Huangdao dan cabang pembasmi iblis dalam 2 pertarungan ini, minimal adalah pemain dari alam bela diri bumi tingkat 4. Bagaimana dia bisa membiarkan Yang Chen menghadapi lawan seperti itu? Namun, sekarang Yang Chen harus maju, karena di antara 7 orang yang tersisa, dia masih memiliki kekuatan seni bela diri yang paling menonjol. Dengan pemikiran ini, Yesu menghela nafas berat, teman muda Yang, giliranmu. Wajahnya penuh kekhawatiran, dan itu tidak mengherankan, karena pemain yang dikirim oleh cabang pembasmi iblis dan Sekte Huangdao sebenarnya adalah 1 alam bela diri bumi lapisan keempat dan 1 alam bela diri bumi lapisan kelima.
Bagaimana dia bisa merasa tenang menghadapi lawan seperti itu? Namun, Yang Chen tetap tenang dan menundukkan tangannya. Ya, Master Sekte Ye. Seketika itu juga, tanpa ragu-ragu, ia melompat ke atas ring. Berbeda dengan Lin Tao, dia tidak menunjukkan kesombongan apapun saat naik panggung, tetapi sebaliknya bersikap rendah hati. Hal ini juga membuat kedua lawan dari cabang pembasmi iblis dan Sekte Huang Dao tidak menganggap Yang Chen terlalu serius, karena mereka bukanlah orang-orang yang dikalahkan olehnya terakhir kali. Kekuatan dan keterampilan mereka lebih unggul dari para pendahulu mereka. Yang Chen senang diremehkan, karena dia tidak ingin menjadi sasaran dan dikepung. Meskipun dia tidak takut, akan sulit untuk menyelesaikannya. Melihat Yang Chen hendak melakukan gerakan lain, Lin Tao tentu saja paling senang. Saat melihat lawan Yang Chen kali ini, dia menggertakkan giginya karena marah dan menggeram dalam hatinya, yang kecil, aku tidak percaya kau tidak akan kalah kali ini. Bahkan jika kau membantu Sekte Dong Huang meraih satu kemenangan, memangnya kenapa? Jika kau gagal, kau tetap akan kehilangan muka. 10.000 kemenangan tidak sepenting satu kekalahan. Sekarang, satu-satunya hal yang membuat Lin Tao percaya diri saat melihat Yang Chen adalah keyakinannya yang kuat bahwa dia lebih kuat dari Yang Chen. Yang Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tao dan juga tidak mempertimbangkannya karena pertempuran akan segera dimulai, dan itu dimulai hanya sesaat. Pertarungan itu berlangsung sangat tiba-tiba. Kali ini, Yang Chen belajar dari kesalahannya. Alih-alih terang-terangan memanfaatkan keuntungan nelayan, ia berpura-pura ikut dalam pertempuran yang kacau itu. Meskipun dia tampak seperti ikut campur dalam kekacauan, dia tidak mengerahkan banyak tenaga. Orang-orang dari cabang pembasmi iblis dan Sekte Huang Dao jelas tidak menganggapnya serius. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, sama sekali mengabaikan Yang Chen. Yang Chen tentu saja cukup senang dengan situasi ini. Maka, para petarung dari Sekte Huang Dao dan cabang pembasmi iblis pun segera menentukan pemenangnya. Petarung cabang pembasmi iblis dengan alam bela diri bumi lapisan kelima berhasil mengalahkan lawannya. Selanjutnya, petarung dari cabang pembasmi iblis menatap Yang Chen dengan pandangan mengancam dan berkata dengan dingin, "Si kecil, sekarang giliranmu." Baru saja, salah satu anggota cabang pembasmi iblis kita tampaknya telah dikalahkan olehmu. Sekarang, aku akan membalaskan dendamnya. Yang Chen menjawab dengan senyum ramah, "Oh, kalau begitu, ayo." Melihat Yang Chen begitu tenang, petarung cabang pembasmi iblis berteriak dan menyerbu ke arah Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen tidak ragu-ragu dan langsung menggunakan jurus runtuhnya gunung. Petarung dari cabang pembasmi iblis itu jelas-jelas melebih-lebihkan kekuatannya. Awalnya, ia mengira ia memiliki keunggulan luar biasa atas Yang Chen dan mengalahkannya tidak akan membutuhkan banyak usaha. Namun, ketika jurus runtuh gunung akhirnya tiba, ia menyadari betapa salahnya idenya. Yang Chen menghadapi lawannya tanpa ragu-ragu dan mengerahkan segenap kemampuannya dalam sekejap. Dia memperagakan gerakan yang tak terhitung jumlahnya, rumit tetapi tidak mempesona untuk ditonton. Akhirnya, dengan satu gerakan, Yang Chen memanfaatkan kesempatan dan langsung mengalahkan lawannya. Petarung cabang pembasmi iblis terjatuh dari gelanggang, dan pada saat itu semua orang yang berada di tempat kejadian merasa takjub. Bab 1029 Pertarungan dan kemenangan berturut-turut. Terlepas dari apakah semua orang mengakuinya atau tidak, faktanya Yang Chen sekali lagi telah membantu Sekte Dong Huang memenangkan pertandingan dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Terlebih lagi, Yang Chen, dengan kekuatan alam bela diri bumi tingkat kedua, berhasil mengalahkan lawan di tingkat kelima. Lompatan semacam ini sulit diterima dan dipercayai orang. Bahkan Kaisar Bai Wei pun masih agak kagum. Ia bisa membayangkan bahwa Yang Chen mungkin akan menimbulkan riak-riak dalam konferensi ini, tetapi ia tidak menyangka kekuatan Yang Chen akan meningkat begitu cepat dalam waktu sesingkat ini. Siapakah yang berani percaya bahwa si kecil yang nyaris tak mampu menguasai tahap akhir alam bela diri sejati kurang dari setahun lalu, kini mampu dengan mudah berdiri melawan seorang pendekar tahap kelima alam bela diri bumi yang kuat? Seluruh tempat menjadi gempar. Semua diskusi sekarang terfokus pada Yang Chen. Yang Chen benar-benar menjadi pusat perhatian semua orang. Cabang pembasmi iblis dan Sekte Huang Dao sama-sama merasa bahwa Yang Chen agak aneh. Kedua belah pihak dapat mendeteksinya, apalagi Yesu. Dia hanya berhenti terlalu banyak memikirkannya.
Setelah Yang Chen turun dari ring, dia memujinya beberapa kali dan kemudian membiarkan Yang Chen naik ke panggung lagi untuk ronde berikutnya. Yang Chen sekali lagi melangkah ke atas ring. Tanpa banyak istirahat, dia naik panggung lagi, dan banyak orang tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Jika Yesu mengenali kemampuan Yang Chen lebih awal, mungkin Sekte Donghuang tidak akan menderita kerugian yang begitu besar. Paling tidak, Yesu bisa memberi Yang Chen waktu untuk beristirahat. Tidak seperti sekarang, Yang Chen bahkan tidak memiliki waktu istirahat dasar sebelum dipaksa naik panggung lagi. Terlebih lagi, ketika dia naik ke atas panggung lagi, Yang Chen tidak diragukan lagi didorong ke garis terdepan. Sekalipun Yang Chen ingin tetap rendah hati, pada kenyataannya, kekalahannya yang terus-menerus atas lawan-lawannya menarik perhatian semua orang dari cabang pembasmi iblis dan Sekte Huangdao. Tidak banyak orang yang mampu meraih kemenangan beruntun untuk pasukannya sendiri seperti dia. Pada saat ini, bukan hanya Yang Chen saja, melainkan orang-orang dari cabang pembasmi iblis dan Sekte Huangdao juga satu demi satu melangkah ke atas panggung. Kedua lawan memiliki usia yang berbeda, tetapi pada saat mereka mencapai alam bela diri bumi, penampilan dan usia tidak lagi penting. Yang penting adalah tingkat kekuatan mereka. Perwakilan dari Sekte Huangdao memiliki kekuatan alam bela diri bumi lapisan kelima, dan perwakilan dari cabang pembasmi iblis memiliki kekuatan yang sama. Demi menghadapi Yang Chen, baik cabang pembasmi iblis maupun Sekte Huangdao telah mengerahkan upaya besar. Ketika mereka melangkah ke atas panggung, perwakilan dari cabang pembasmi iblis dan Sekte Huangdao saling memandang, dan perwakilan dari Sekte Huangdao mengambil inisiatif untuk berkata, "Teman, anak ini punya beberapa trik tersembunyi. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk mengalahkannya dan kemudian membahas langkah selanjutnya?" "Hehe, itulah yang ada di pikiranku," kata perwakilan dari cabang pembasmi iblis. Begitu kata-kata itu terucap, kedua pria itu langsung melepaskan niat membunuh mereka dan menatap Yang Chen. Melihat kejadian ini, Yang Chen mengangkat bahunya tanpa daya. Awalnya dia pikir dia tidak akan dianggap serius secepat ini, tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa Sekte Huangdao dan cabang pembasmi iblis akan lebih waspada dari yang dia kira. Ini benar-benar sakit kepala. Yang Chen mengusap dahinya. Sekte Huangdao tidak terlalu mengganggunya, tetapi cabang pembasmi iblis adalah kekhawatiran terbesarnya. Karena, betapapun kuatnya Sekte Huangdao, tidak ada hubungannya dengan jalan yang jahat dan bengkok. Namun, cabang pembasmi iblis berbeda. Cabang pembasmi iblis, yang menjadikan pembantaian iblis sebagai fokus utamanya, tampak memiliki firasat aneh saat beberapa kali berhadapan dengan mereka, mirip seperti saat ia bertarung melawan iblis Sura Merah. Karena pertemuan yang terjadi terlalu sedikit, Yang Chen untuk sementara menganggap perasaan ini sebagai ilusi. Namun, Yang Chen sangat yakin bahwa kemunculan hal seperti itu seharusnya tidak berdasar. Setidaknya, dia tidak percaya bahwa kekuatan cabang pembasmi iblis akan dengan mudah ditekan oleh dua kekuatan besar lainnya. "Nak, kau seharusnya menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu pamer. Fakta bahwa kami akan bergabung untuk mengalahkanmu dan memaksamu keluar dari ring adalah keberuntunganmu." Perwakilan dari cabang pembasmi iblis berkata dengan suara yang dalam. Melihat semua ini, Yang Chen terkekeh dan berkata, "Jika kalian berdua merasa bisa mengalahkanku bersama-sama, maka silakan saja." Perkataannya tentu saja membuat marah kedua belah pihak. Yang Chen berani tidak menghormati mereka bahkan ketika menghadapi kekuatan gabungan dari dua orang. "Nak, kurasa kau sedang mencari kematian." Perwakilan Sekte Huangdao tidak tahan lagi dan bergegas menuju Yang Chen dengan gerakan yang ganas. Namun, meskipun dia tampak impulsif, dia sebenarnya sangat berhati-hati. Jelas bahwa dia dan perwakilan dari cabang pembasmi iblis sangat waspada terhadap jurus penghancur gunung Yang Chen. Apakah cukup hanya dengan bersikap hati-hati terhadap jurus runtuhnya gunung? Yang Chen memberi isyarat. Dalam sekejap, semut-semut terbang melesat keluar dan langsung menerjang lawan-lawan mereka. Semut-semut ini tidak lain adalah semut suci yang dibesarkan oleh Yang Chen. Meskipun tidak ada bahan untuk membudidayakan semut suci, kekuatan mereka tetap meningkat pesat di bawah perawatan pribadi suku manusia ikan. Hanya saja langkah evolusi mereka telah tertunda. Sekarang, dengan kekuatan gabungan dari semut suci, mengalahkan seorang pendekar alam bela diri bumi tingkat kelima mungkin mustahil, namun hampir mustahil untuk melibatkan seorang master sekaliber itu. Di lingkungan ini,
semut suci membantunya dengan menjerat satu lawan sudah cukup. Dalam sekejap mata, ribuan semut suci menyerbu keluar, mengepung sepenuhnya Master Alam Bela Diri Bumi dari Sekte Huangdao. Perwakilan dari Sekte Huangdao menjerit kesakitan saat ia mencoba melepaskan diri dan melarikan diri dari pengepungan semut suci, tetapi di bawah kendali Yang Chen, semut suci tidak memberinya kesempatan apapun. Melihat kejadian seperti itu, banyak orang tercengang. Tidak ada yang menyangka Yang Chen masih memiliki trik seperti itu. Tentu saja yang paling canggung adalah perwakilan dari cabang pembasmi iblis. Awalnya dia bekerja sama dengan perwakilan Sekte Huangdao, berencana untuk bergabung untuk mengalahkan Yang Chen. Namun sekarang, dalam satu gerakan, perwakilan Sekte Huangdao langsung terjerat. Sekarang dia harus menghadapi Yang Chen sendirian, ini adalah situasi sulit yang mengerikan. Melihat pemandangan seperti itu, Yesu yang tadinya sangat gugup, tiba-tiba menjadi rileks. Matanya berbinar, awalnya, dia sudah putus asa untuk menang di babak kedua kompetisi, mengira itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Donghuang. Namun siapa sangka, dengan munculnya Yang Chen, situasinya tampaknya berubah. Bagus, bagus. Yesu bertepuk tangan tanda setuju. Semut suci menjerat satu pendekar tingkat kelima alam bela diri bumi, membuatnya tak dapat berbuat apa-apa lagi, sementara Yang Chen fokus berduel dengan yang lain. Lihatlah Yang Xilin. Yesu tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot ke arah Lin Tao, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Lin Tao memasang ekspresi getir di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa untuk membela diri. Yang Chen telah mencapai apa yang tidak bisa ia lakukan. Setidaknya, fakta telah membuktikan bahwa ketika ia menghadapi serangan dari bahkan kurang dari 2 prajurit Earth Martial Realm 5th Stage, ia telah tersingkir dari ring. Akan tetapi, Yang Chen masih mampu bertahan dengan baik saat menghadapi 2 orang pendekar kuat tingkat kelima alam bela diri bumi. Temanku dari cabang pembasmi iblis, mari kita bertarung secara adil, oke? Kata Yang Chen sambil tersenyum. Perwakilan dari cabang pembasmi iblis menggertakkan giginya, kemarahan terlihat di wajahnya, dan meraung, yang bermarga Yang, apakah kau benar-benar berpikir kau telah menang? Aku harus membuatmu merasakan kekuatanku.